Saudara, terorisme merupakan kejahatan serius yang pasti membahayakan ideologi dan keamanan sebuah negara. Maka penanggulangan bahaya terorisme perlu dilakukan dan harus ada keterpaduan dalam melakukan penanggulangannya serta sinergisitas dari berbagai instansi dan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Upaya penguatan sinergisitas dan koordinasi antar lembaga terkait ini menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan penanggulangan terorisme di tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT sejauh ini telah menjalin dan berkoordinasi dengan 38 kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya itu, BNPT juga melakukan penanganan secara terpusat, terpadu, terkoordinasi, baik di tingkat nasional dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dan seluruh komponen bangsa. BNPT sebagai salah satu institusi. Lebih jelas untuk mengetahui sinergisitas dalam penanggulangan terorisme antar lembaga ini, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menjadi motornya untuk itu tentu tidak hanya menjalin koordinasi dengan instansi terkait, apalagi yang kemudian sudah dilakukan, terutama untuk menggandeng seluruh komponen dan elemen bangsa. Nah, salah satunya tampaknya dengan menggandeng para santri di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dengan cara mendeklarasikan kesiapsiagaan nasional. Kami segera berbincang untuk hal ini mengenai hal tersebut untuk lebih jelas. Ada Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar yang sudah bergabung. Saya suka memanggilnya Bang Boy, tapi kalau pagi hari ini saya manggil Pak, mudah-mudahan agak sedikit tertukar, saya mohon maaf. Pak Boy, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Boy? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Boy begini, akhir pekan kemarin itu saya membuka-buka artikel, browsing dan kemudian melihat apa yang sedang dilakukan tampaknya. Dan itu baru beberapa jam saja terjadi, beritanya diturunkan deklarasi kesiapsiagaan nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pak Mahfud, Menko Polhukam ikut hadir. Apa itu deklarasi kesiapsiagaan nasional, Pak Boy? Ya, terima kasih. Semangatnya Mas Bayu adalah tentunya mengimplementasikan tujuan nasional kita sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 poin penting, yaitu pertama melindungi bangsa Indonesia dan daerah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat adalah mewujudkan perdamaian. Kesiapsiagaan nasional ini adalah dalam rangka melakukan upaya perlindungan kepada warga negara Republik Indonesia dari ancaman terorisme. Kita tahu bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman global yang merupakan ideologi transnasional, mengusung kekerasan bersifat radikal intoleran. Oleh karenanya ini adalah sebuah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan penanggulangan kejahatan terorisme, ada 3 mandat yang diberikan kepada BNPT dalam melaksanakan undang-undang tersebut di dalam pencegahan kejahatan terorisme. Yang pertama, membangun kesiapsiagaan nasional. Yang kedua adalah kontra radikalisasi. Yang ketiga melakukan deradikalisasi. Kita kemarin sudah membangun kesiapsiagaan nasional yang tentunya merupakan sarana bagi kita untuk mengingatkan kepada semua elemen masyarakat bahwa kita bisa berpotensi menjadi korban kejahatan terorisme, dan bagian dari kita bisa menjadi bagian yang terekrut menjadi pelaku kejahatan terorisme. Bang Boy, ya, Pak Boy, mengapa memilih dalam beberapa tautan artikel online yang saya baca itu tampaknya dalam beberapa waktu terakhir ini BNPT Anda keliling juga untuk deklarasi kesiapsiagaan nasional ke pesantren-pesantren. Mengapa menjadikan pesantren sebagai salah satu titik untuk melakukan deklarasi kesiapsiagaan nasional? Ya, kita memang bersinergi dengan seluruh elemen bangsa, dari kementerian, lembaga, komponen masyarakat, termasuk tentunya di dunia pendidikan. Dan
kami melihat pondok pesantren menjadi mitra yang sangat strategis bagi BNPT untuk sama-sama kita menanggulangi, melakukan upaya-upaya pencegahan penyebarluasan paham radikal intoleran Ya. yang merupakan benih-benih terjadi cikal bakal terjadinya kejahatan terorisme. Ya. Oleh karena itu, sebagai elemen bangsa yang terdiri dari para santri dan karyawati, tentunya di sana termasuk di dalamnya ada tokoh agama, ada ulama, dan ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk menuliskan segala penyebarluasan paham radikal intoleran yang sangat mungkin bisa menyasar di dunia pendidikan, Ya. masuk di kalangan pondok pesantren tentunya. Ya. Apa tanggapan pesantren? Saya berpikir begini, apa jangan-jangan pesantrennya juga cukup ada ketersinggungan nggak dari pesantrennya, Pak Boy, berkaitan dengan mereka didatangi oleh BNPT, apa pesantren saya ini radikal begitu? Apa tanggapan mereka? Ya, kami berkeyakinan Mas Bayu, alhamdulillah, bahwa ulama-ulama Indonesia ini dan para santri ini merupakan pejuang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Mengedepankan prinsip hubul wasoh dan iman. Mengedepankan semangat ukhuwah Islamnya, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wasatiyah. Ya. Jadi kami berkeyakinan ini adalah merupakan mitra yang sangat strategis, Ya. yang sangat dominan untuk menjadi sebuah kekuatan Ya. modal sosial kita melawan kelompok radikal intoleran. Betul. Itu sejak dulu sebetulnya. Jadi mengembalikan hitoh pesantren, karena pesantren dulu menjadi para pejuang-pejuang untuk membela kemerdekaan juga. Jadi mengembalikan itu semua. Apakah kemudian kesiagaan nasional ini nanti hanya akan fokus di soal radikalisme agama, Pak Boy, atau juga hal lain yang berkaitan dengan sebagai ancaman terorisme? Kan nggak cuma radikalisme agama, terorisme di Indonesia, Pak Boy. Benar. Kita intinya outcome-nya adalah mengajak semua komponen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Ya. Indonesia yang bahagia. Oleh karena itu, tentunya segala potensi hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa tentu menjadi fokus bagi kita untuk mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk kita mengeliminasi segala hal visual nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, dengan falsafah bangsa kita, Pancasila. Oleh karena itu, tentunya banyak hal yang tentunya menjadi faktor seseorang untuk melakukan kejahatan terorisme. Ya. Tetapi tentu kita bersama mengajak agar segala potensi ancaman itu bisa kita eliminasi pada tingkat hulu, di tingkat awal. Oke, ya, Pak Boy begini, kita tuh banyak menunggu sebetulnya memang program-program penanggulangannya gitu, pencegahan tindakan terorisme. Kalau tindakan-tindakan untuk menanggulangi terorisme ini ketika terorisme terjadi, kita sudah sering mengikutinya begitu. Jadi apresiasi bahwa ini sudah mulai dilakukan. Dan BNPT kemudian memotori, dalam catatan kami sudah ada 38 kementerian dan lembaga terkait yang bergabung untuk menjadi sinergisitas upaya untuk melakukan penanggulangan ini. Pertanyaannya sekarang, program-program seperti ini bisa nggak sih sebetulnya, Pak Boy? Kita melihat tolok ukurnya nanti sebagai anggota masyarakat saja. Apa yang kira-kira bisa dilihat? Dalam kurun waktu berapa lama kemudian apa yang dilakukan sebagai sebuah deklarasi kesiapsiagaan nasional dan lain-lain ini akan mulai terasa, Pak Boy? Ya, Mas Bayu, program sinergitas BNPT bersama dengan 38 lembaga, mana yang diarahkan Bapak Presiden Jokowi, dan tentunya juga disupervisi oleh Bapak Menko Polhukam. Ya. Hal ini kami menyasar pada upaya pelaksanaan
pembangunan fisik dan non fisik. Kalau ukurnya adalah masyarakat yang masuk di dalam kegiatan program yang menjadi mitra kita Ya. dalam konteks penerima manfaat dari program ini, yang tentunya berdasarkan hasil dari mapping kita, berdasarkan hasil identifikasi kita, semakin tumbuh cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan tumbuh berkembang menjadi semangat yang toleran, semangat yang penuh dengan ukhuwah persaudaraan di antara sesama umat, Ya. dan tentunya semangat dalam upaya gotong royong membangun bangsa ini. Jadi mindset mereka berubah. Kita berharap tentunya upaya-upaya ini terus berkesinambungan sehingga potensi kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir radikal intoleran dikarenakan mungkin salah persepsi, Ya. dikarenakan mungkin menjadi kelompok yang termarginalkan selama ini, itu bisa kita ajak sekarang dulu untuk menjadi kekuatan yang besar, menjadi modal sosial di dalam ikut serta dalam pembangunan nasional yang kita lakukan. Ya, oke. Baik, itu salah satu yang kemudian saya baca juga dalam artikel, ada teroris yang kemudian mendapatkan modal dan lain-lain sehingga bisa membangun usaha UMKM dan lain-lain, sehingga kemudian mereka bisa kemudian justru membantu BNPT dan semua pihak terkait untuk memerangi terorisme. Ini akan diperbanyak dan akan diteruskan. Begitu ya Pak Boy ya? Benar. Ya. Tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi bahwa kita harus memperkuat program-program deradikalisasi dengan melibatkan penerima manfaat, terutama yang nomor satu kita ikut menjadi mitra kita adalah mereka-mereka yang pernah menjadi narapidana teroris. Ya. Dan mereka saat ini sudah memiliki semacam dunia usaha, kegiatan yang positif di tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan. Sedikit penasaran Bang Boy, konkret saja, kan kita menyerap begitu, bahkan kemudian merasakan bahwa apakah kemudian lembaga-lembaga terkait stakeholder nanti berkaitan dengan upaya untuk kesiapsiagaan nasional ini juga akan menyentuh lembaga pendidikan, kampus, karena di sana generasi muda kita. Kita pernah mendengar bahwa kampus-kampus diumumkan oleh BNPT ada beberapa yang ada kemungkinan terduga terpapar radikalisme. Kemudian ini juga sudah menjadi perbincangan bagaimana kalau ada unsur-unsur radikalisme atau unsur teroris itu ada di unsur yang kemudian bisa mengarah kepada terorisme di lembaga seperti kepolisian, TNI yang justru nanti harus menjaga keamanan kita. Bagaimana kemudian ini program ini juga akan menyentuh ke sana? Sudah direncanakan juga, Pak Boy? Ya, jadi program-program ini juga dilaksanakan bersama dengan kementerian lembaga ini, kaitan dengan lingkup di dalam pegawai internal, juga termasuk di kalangan dunia pendidikan, juga berkaitan dengan masalah keberadaan peserta didik. Ya. Tadi Mas Bayu menyampaikan masalah di kampus. Betul. Kita komunikasi aktif dengan para rektor, forum rektor, yang tentunya masing-masing memiliki permasalahan itu. Tetapi ini masa pandemi COVID ini secara parsial satu persatu kita terus melakukan komunikasi dengan rektor yang memiliki permasalahan adanya perbuatan paham radikal intoleran internal, terutama di kalangan para peserta didik yang tentunya menjadi program-program yang kita bahas. Jadi ada wujud nyata seperti misalkan best practice yang dicontohkan oleh Universitas Islam Unisma di Malang. Mereka mempunyai buku saksi pedoman dalam rangka mengatasi anti radikalisme toleransi. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita saling share, kita saling menukar cara yang terbaik untuk mengatasi di internal. Untuk di dalam kementerian lembaga sudah ada forum sendiri
di antara kita bersama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang ada langkah-langkah monitoring sampai dengan pemberian sanksi bagi mereka-mereka yang terindikasi kuat. Mereka terpapar berkaitan dengan masalah paham radikal intoleran. Baik, terbayang. Bagian akhir, Pak Boy, pertanyaan terakhir saya pagi hari ini adalah berkaitan dengan kesiapsiagaan nasional, kembali ke sana. Ini ke depan, kalau sekarang sedang ke pesantren-pesantren, deklarasi di sana untuk kemudian menjadikan mereka elemen yang juga nanti memerangi terorisme. Setelah ini apa? Adakah provinsi-provinsi atau daerah khusus yang kemudian disasar oleh BNPT dalam kurun waktu misalnya 6 bulan ke depan atau di menjelang akhir 2020 sebagai sebuah gambaran bagi pemirsa Sapa Indonesia? Pak Boy. Ya, Mas Bayu, memerangi kejahatan terorisme kita lakukan secara simultan tentunya. Baik upaya-upaya yang sifatnya terus, pendekatan lunak dan terus, terutama berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Ya. Dalam konteks radikalisasi, kita terus melakukan kontraradikalisasi karena penyebarluasan paham radikal intoleran ini sangat masif di dunia maya. Jadi kita juga melakukan literasi digital dengan melakukan propaganda radikalisasi yang tentunya saat ini terjadi harus kita lakukan dengan cara-cara propaganda anti radikalisasi itu sendiri, yaitu dengan tentunya bekerja sama dengan elemen masyarakat, mendirikan duta-duta damai Indonesia untuk menerbitkan, melahirkan konten-konten narasi yang mengarah kedamaian di Indonesia. Dan ini kita lakukan dengan sejumlah elemen masyarakat secara luas agar opini yang dibangun oleh kelompok jaringan teroris, termasuk teroris internasional ini, tidak serta-merta dengan mudah diterima begitu saja oleh masyarakat kita tentunya. Oleh karena ini perlu kontra narasi di dalam dunia maya itu sendiri. Dan ini juga kami mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat luas, bahwa tentu kita perlu waspada dengan narasi-narasi yang dibangun kelompok jaringan teroris baik nasional maupun global. Karena sangat mungkin menjadi informasi yang dikonsumsi oleh generasi muda kita. Jadi perlu kewaspadaan di dalam rangka menerima informasi dengan meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia di bidang informasi. Oke, jadi akan fokus juga ke sana. Baik, Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, terima kasih ngobrol singkat kita pagi hari ini, tapi kita kemudian jadi mengetahui BNPT sedang melakukan apa. Mudah-mudahan kita bisa dukung dan kemudian sehat terus Pak Boy dan seluruh jajaran agar bisa terus menyuarakan penanggulangan tindakan terorisme ini untuk kita semua. Pak Boy, terima kasih. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.